Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat. Hari ini tanggal 12 tanggal 12 bulan Agustus 2024. Kita akan bersama-sama lagi membahas resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Emiten yang kita bahas ini kedua-duanya adalah saham BUMN ya, SMGR dan PTBA. Kita akan membahasnya dari segi fundamental, khususnya value investing. Pembahasan kita ini adalah bahan pemikiran tambahan ataupun edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Baik, bila Anda menemukan bahwa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Yang pertama ini SMGR ya, Semen Indonesia. Kalau tidak salah dulu kan Semen Gresik ya. Dari data yang kita dapatkan di sini bahwa keuntungan perusahaan ini 4% ya, dari 257 book value-nya 5 ribuan, itu keuntungannya 4% saja. Nah, dengan keuntungannya hanya 4% ini ya, kalau menurut saya pribadi bahwa akan terjadi nanti bahwa valuasinya akan mahal ya. Ini menurut pengalaman saya, maka valuasinya akan jadi mahal meskipun harganya terlihat murah ya, tapi valuasinya mahal. Baik, dari segi book value ya, ini harga sekarang dibandingkan dengan book value ini hampir 50% masih di bawah ya. Investor masih menghargainya di bawah ya. Jadi namun dari segi maksimal beli kan di 2.500-an, harga sekarang sudah 3.000. Ada anomali di sini ya. Dari segi book value ini masih rendah, tetapi dari segi maksimal beli ini sudah di atas. Ini terkait pengaruh besar tadi terhadap karena untungnya yang kecil ya, hanya 4% tadi ya. Jadi dapat kita buat sebuah rancangan, sebuah pemikiran bahwa keuntungan bersih yang kecil maka nanti akan membuat sebuah emiten itu valuasinya menjadi mahal. Itu yang pertama. Yang kedua, perusahaan juga membagikan dividen dan pedulilah dengan investor ya. Di tahun 2022 itu 70% pembagiannya. Di tahun ini hanya 26%. Ada penurunan besar dari segi dividen ya. Sehingga juga berpengaruh dari segi dividen yield. Pertama tadi dari keuntungan yang kecil, maka valuasinya menjadi mahal, otomatis berpengaruh kepada dividen yield. Ini sekarang hanya 1,83% ya untuk di triwulan 2, jadi hanya 1,83. Ini berarti DPR-nya menjadi kecil dan dividennya juga menjadi kecil ya. Ini concern kita ya, valuasi mahal, DPR kecil. Dari segi lainnya, aset lancar, hutang ya, hutang tak berbunga ini no problem ya, tidak ada masalah, semuanya baik-baik saja. Kemudian dari segi kepengandaliannya, dari segi kepengandalian di sini karena ini BUMN ya, 52% lah, 51% lebih itu dikuasai oleh BUMN pemerintah, jadi tidak ditradingkan. Yang ditradingkan hanya 48,77 ya, dan itu pun non markets ya. Jadi di sini masyarakat rata-rata memang masyarakat di bawah 5% yang memiliki saham ini ya. Lebih kepada masyarakat di bawah 5% membeli saham ini ya, yang lebih banyak. Nah, dari data ini ya kita dapatkan bahwa 48%-nya tadi ya, itu ternyata di triwulan 1 ya, ini ada perbedaan data ya. Di triwulan 1 itu 18% saja ya lokal, 30% itu asing. Kemudian di triwulan 2 ini perubahan, ternyata lokal ini menyerap 2%-an ya, jadinya 20. Asing turun menjadi 28. Jadi di sini istilahnya asing ada buang barang di triwulan 2 tadi ya. Kemudian dari kita cek dulu 28 ya. 28 per 48. Sekitar 58%. Jadi dapat kita ambil bukan kesimpulan sih, analisa bahwa di saham SMGR ini ya, pergerakan asing juga menentukan ya. Pergerakan asing di sini menentukan, atau bisa kita perhatikan juga apa yang terjadi, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh asing di sini ya. Baik, sekarang kita ambil simpulan untuk perusahaan ini.
Karena tadi keuntungannya yang kecil, otomatis berimbas pada harga ya. Tadi seperti biasa kan, otomatis di sini kita IPS ya dan harga ya. Maka akan terjadi seperti itu. IPS dan harganya harus membaik ya. IPS-nya meningkat, harganya turun, maka nanti akan terjadi equilibriumnya. Terakhir kalau dividennya nanti menyusul ya. Yang penting untuk perusahaan ini kita fokus pada melihat perbaikan kinerja dari keuntungan yang supaya meningkat ya. Walaupun misalnya kalau dari segi pembicaraan yang saya dengar ini bidang semen ini memang sedang dalam permasalahan kelebihan pasokan ya. Pasokannya berlebih sementara keperluannya masih belum bisa menyerap semuanya. Apalagi katanya sekarang di Aceh itu mau dibangun juga lagi ya katanya ya. Nah ini juga tantangan besar untuk saham-saham yang bergerak di bidang semen ya. Lanjut, saya sudah membuat playlist untuk saham triwulan 2, ada di deskripsi ya. Bagi yang ingin mengeceknya silahkan klik tautan di situ ya. Baik, sekarang kita bahas saham yang kedua, BUMN juga ya. Sekarang PTBA, PT Bukit Asam. Kalau tadi bidangnya semen, sekarang ini bidangnya batu bara ya. Jadi PTBA ini lebih saat ini masih berfokus ke batu bara ya. Kita cek dulu datanya ya, IPS-nya 465, kemudian book value-nya 1.500-an. Jadi keuntungan bersih perusahaan ini adalah 27,6. Nah, ini termasuk yang bagus ya. Jadi IPS-nya ini sudah di atas 10, kemudian keuntungannya juga 27%, ini luar biasa. Harga sekarang baru di 2.700. Sekarang kita bandingkan dulu ya, harga sekarang berarti lebih mahal dari nilai perusahaannya, 62% lebih mahal. Ini berarti kita dapat simpulkan bahwa perusahaan ini masih dalam batas wajarnya ya. Harga sekarang masih dalam rentang wajarnya. Kemudian maksimal kita beli kita di 4.000-an, harga sekarang baru di 2.000-an ya. Berarti ada diskon 42% ya. Jadi perusahaan ini dalam kategori wajar dan valuasinya murah ya. Tinggal kita perbandingkan saja nanti ya. Nah, di tahun 2022 itu dividennya 100% full dibagi. Tahun 2023 ini hanya 3/4, yaitu 75%. Dengan 75% ini tadi ya, ini kita perhitungannya di triwulan 2 ya. Proyeksi kita di triwulan 2 ini proyeksinya adalah nanti 12,84%. Jadi dengan perkiraan 75% ini ya dividen payout ratio-nya, dividen yieldnya sekitar 12%. Kalau kita persamakan dengan 30%, 5,11. Berarti untuk perusahaan ini ya, di triwulan 2 ini dividennya ini memenuhi kriteria ya. Artinya meskipun pembagiannya 75%, tetapi kalau diratakan 30% sudah memang memenuhi kriteria ya. Berarti perusahaan ini ya memenuhi kriteria. Lanjut, free cash flow-nya aman ya, ini 13%, aset lancarnya 15% lebih, hutang hanya di sini hutang tak berbunganya ini mendekati 100, artinya mendekati hutang dan modal ini hampir sama ya. Bagi Anda yang tidak terlalu memasalahkan tidak apa-apa, cuma bagi saya bahwa hutang ini opini pribadi ya, bahwa hutang yang hampir sama dengan modal itu termasuk riskan. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa itu tidak masalah ya, tidak apa-apa. Misalnya boleh sampai 2 kali lipat misal. Cuma bagi saya bahwa hutang yang hampir setara atau setara dengan modal ya itu termasuk berisiko. Oleh karena itu saya kasih tanda kuning ya. Kemudian saham ini juga hanya 33% yang ada di bursa ya. Berarti 67%-nya ya tidak ditradingkan, itu milik perusahaan pemerintah ya. Nah, dari 33 ini 32% itu dimiliki oleh yang kurang dari 5% ya. Di triwulan 1 ini dibandingkan triwulan 2 lokalnya ada peningkatan sedikit ya. Asingnya ada penurunan. Berarti di triwulan 2 tadi asing ada sedikit melego ya. Sedikit saja melegonya ya. Pertanyaannya apakah asing di sini berpengaruh besar?
Kalau 10 banding 23, coba kita cek dulu 10% dari 33. Itu sekitar 30%. Jadi sepertiganya di sini asing ya. Saham yang ada di bursa yang bisa diperjualbelikan 30%-nya itu asing. Berarti di sini asing berpengaruh, tapi mungkin tidak terlalu signifikan ya pergerakannya. Pengaruhnya tidak terlalu signifikan karena 2%-nya masih masyarakat umum ya. Tapi bisa juga, tetap juga perlu kita cek ya asingnya, pergerakan asingnya. Tetapi mereka bukan penguasanya begitu. Baik, kita ambil simpulannya bahwa perusahaan ini untungnya besar ya, untungnya besar 27%. Kemudian mereka membagikan dividen. Kemudian mereka membagikan dividen juga besar, yield-nya besar ya. Hanya mungkin tadi permasalahannya di hutang tak berbunga saja ya. Bagi Anda yang dividend investing dan melihat valuasinya, ini silahkan saja membeli istilahnya ya, cuma tetap awas ya. Menunggu istilahnya untuk dikatakan layak ya, oke lah istilahnya begitu. Bagi yang mau lebih concern berarti ya tunggu saja hutangnya menjadi lebih mengecil. Tetapi bagi Anda yang dividend investing dan melihat ini sudah murah, bisa saja membeli ya, bisa saja membeli. Kemudian sambil mengecek-ngecek terus perkembangan dari hutang tak berbunganya. Jadi seperti itu ya. Jadi simpelnya tadi layak beli, tetapi tetap cek hutang tak berbunganya tadi atau tanggungan-tanggungannya. Dan terakhir seperti biasa silakan cek lagi manajemennya, good corporate governance-nya. Apabila corporate governance-nya bagus, maka silakan dilanjut. Bila tidak, seperti biasa silakan untuk mengabaikan analisa ya, karena GCG itu adalah yang nomor 1. Demikian pembahasan kita tentang SMGR dan PTBA. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.